Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap semangat, kurangi sambat teman-teman ya. Karena hidup ini nggak butuh sambat, butuhnya semangat ya, perjuangan tanpa henti gitu ya. Jatuh bangun lagi, terpuruk kita berdiri lagi. Oke. Kebalik ya, terpuruk kita bangun lagi atau gimana lah, pokoknya itulah intinya ya. Susah bikin kata-kata bro ya. Oke, jadi tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk keadaan market kali ini ya, untuk keadaan overall cryptocurrency ya masih dalam kondisi bearish yang cukup dramatis ya. Semuanya hampir merata merah merona-rona per video ini dibuat. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja ketika kalian melihat video ini keadaan rekondisinya sudah membaik ya, harapannya seperti itu. Karena kali ini memang Bitcoin sedang stabil ya, Bitcoin sedang stabil di level 26 ribuan teman-teman ya. Dan semoga saja sih analisa kita bersama ya, bukan kita bersama ya, analisa yang sempat saya berikan semoga nggak terjadi itu ya. Karena memang di sini ada sentimen-sentimen positif, tapi ya ada salah satu tanggal yang mungkin ini menjadi salah satu penyebab kenapa Bitcoin ini sedang stay, oke, sedang stabil di level ini teman-teman. Jadi pada wait and see, tapi ada kabar positifnya ya. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi diangkat dari YouTube Today teman-teman, di mana divergensi ultra bullish ditemukan dalam indeks penting Bitcoin. Nah, ini efeknya juga akan berdampak kepada altcoin ya, karena memang cryptocurrency ini kiblatnya adalah Bitcoin. Ketika ditemukan atau ketika Bitcoin ini terjadi reaksi bullish ya kan, terjadi kenaikan presentasi harga, maka ini akan meneret atau menggeret ya altcoin lainnya. Nah, jadi di sini perlu kita bahas juga karena ini sangat menarik teman-teman ya. Di tengah stabilitas harga Bitcoin di kisaran 26.000, lonjakan alamat Bitcoin baru yang mungkin menarik perhatian para penggemar kripto. Oke. Jadi di sini teman-teman kalau kita pahami lebih jauh lagi ya, kita bahas lebih detail lagi gitu teman-teman ya. Di mana tweet terbaru analis kripto Ali Martinez telah menarik perhatian pada tren penting dalam Bitcoin. Nah, meskipun harga Bitcoin tetap stabil di kisaran 26.000, ada lonjakan mengejutkan pada alamat Bitcoin baru. Nah, jadi ketertarikan atau kepeminatan terhadap Bitcoin ini meningkat cukup lumayan drastis ya. Perkembangan ini dipandang sebagai divergensi bullish yang signifikan dari perspek on-chain. Nah, jadi menarik ya, ini dari Ali Chart teman-teman ya, mengatakan dalam akun X-nya seperti itu ya, dan dia ngasih datanya juga dong, ngasih gambarannya juga dong ya kan. Dan di sini ada yang gambar kuning ya, kuning semu mau ke oren-orenan, ini adalah new address teman-teman. Jadi ada lonjakan yang cukup signifikan ya. Dan di sini yang hitam ini adalah price USD teman-teman. Jadi kalau kita mengacu pada new address wallet yang ketertarikan terhadap Bitcoin ini naik cukup signifikan seperti itu ya, cukup menarik sebenarnya ya, dimana salah satu indikator yang menyoroti tren bullish ini adalah rekor jumlah alamat yang sekarang menyimpan 0,1 atau lebih Bitcoin, oke, yang telah mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu sekitar 4,4 juta alamat. Nah, selain itu jumlah alamat Bitcoin yang bukan nol, maksudnya apa ini kalau diterjemahkan agak rancu memang ya, mencapai puncak sejarah yaitu sekitar 49.138.848. Statistik ini yang menunjukkan meningkatnya minat dan partisipasi di kalangan investor di pasar Bitcoin, bahkan di tengah gangguan harga. Nah, ketika memang gini ya, orang yang berpikir rasional, orang yang berpikir nggak terlalu mengedepankan emosi, nggak terlalu mengedepankan nafsu gitu teman-teman ya. Dikala Bitcoin crash seperti ini, memang ini adalah menjadi momen-momen penting untuk kita berbelanja ya. Berbelanja bukan harus ke Bitcoin, berbelanja bukan harus ke Ethereum, bukan harus ke token meme, nggak harus ke ini itu. Tapi berbelanjalah menurut
Dior kalian atau menurut riset kalian yang memiliki potensi cukup signifikan ya. Kalian bisa memilih aset ABCD yang menurut kalian memang di bull run yang akan datang bisa memberikan cuan maksimal gitu ya kan. Nggak harus ke token meme, nggak harus ke Price, nggak harus ke SIBA, nggak harus ke Baby Doge, nggak harus ke Solana, nggak harus ke Cardano dan sebagainya. Tapi menurut riset Anda ya, semisal kalian melakukan riset nih 1 2 3 4 ya, koin yang dimana paling mantap ya udah itu dibeli gitu teman-teman ya. Jadi di tengah perkembangan tersebut, beberapa analis pasar tengah membahas kemungkinan terjadi dead cross. Oke, ini sangat menarik kalau terjadi dead cross ini ya teman-teman ya. Berdasarkan data histori, mereka mencatat bahwa pasar bearish sebelumnya mengalami penurunan pasar setelah persilangan rata-rata pergerakan MA50 dan 200. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor ini bersamaan dengan dinamika pasar lainnya karena mata uang kripto dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ingat, dead cross ini adalah persilangan antara garis MA ya, bisa ya terserah kalian sih mau nulis MA berapa, MA 50, MA 100 atau MA 200 ya. Ini adalah persilangan garis MA teman-teman ya. Ketika memang MA itu ketika memang pergerakannya turun dan tiba-tiba ada persilangan teman-teman ya, ada persilangan yang diberi nama terkenalnya adalah dead cross ya, tidak menutup kemungkinan dia akan ada volatilitas harga naik. Tapi ketika MA ini memang cenderung dalam kondisi kenaikan dan tiba-tiba ada dead cross atau persilangan harga ya mungkin akan turun gitu loh ya. Jadi tergantung peletakan garis MA itu berada di mana gitu ya. Berada di tren-tren bullish atau berada di tren-tren bearish. Kalau berada di tren bearish dan terjadi dead cross, kemungkinan itu akan ada perubahan sinyal bullish ya. Tapi kalau ada di tren bullish ketemu dead cross ya itu biasanya akan ada perubahan sinyal bearish seperti itu. Nah, jadi di sini dalam berita lain teman-teman yang perlu kita antisipasi, yang mungkin orang-orang mengantisipasi hal ini juga atau wait and see ya. Kenapa? Karena di sini ketika komunitas kripto mengikuti perkembangan ini dengan cermat ya kan. Nah, peristiwa penting lainnya akan segera terjadi. Federal Reserve dijadwalkan atau the Fed ya, ini dijadwalkan mengadakan pertemuan penting pada tanggal 20 September 2023, yaitu tinggal ngitung hari ya kan. Mungkin inilah salah satu penyebab keadaan Bitcoin ini sedang stabil ya. Jadi 20 September ini bisa dikatakan mungkin akan menjadi salah satu penentu juga. Altcoin akan dump, Bitcoin akan dump, atau malah sebaliknya akan ada lonjakan harga atau pump gitu ya kan. Nah, jadi sentimen yang ada di pasar sangat condong ke arah jeda. Oke, jeda alias ya kita jeda dulu nih untuk belanja, kita nunggu dulu gitu loh ya. Jadi dalam keputusan mereka dengan 97% pelaku pasar mengantisipasi hasil ini. Jadi 90% nih ya, 90% pemain cryptocurrency atau pengguna pasar yang sedang aktif ya kan, mereka sedang menunggu tanggal ini ya. Mereka sedang menunggu hasil apa sih yang sedang akan diperbincangkan gitu. Akan ada dampak positif atau negatif terhadap perekonomian global ya, atau dalam dunia investasi dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga saja sih tanggal 20 September ini ada sentimen positif ya yang bisa membuat presentasi harga Bitcoin dan altcoin bisa diberi napas. Tapi ketika memang sentimennya negatif teman-teman, saya nggak masalah karena saya juga pasang jaring di beberapa altcoin ya. Ya mungkin itu akan menjadi salah satu momentum terjemputnya jaring saya juga gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat, kurangi sambat, dan salam setang bunder.